Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini yaitu belajar tema 2, sekarang memasuki subtema 2, yaitu tentang apa subtema 2? Tentang bermain di lingkunganku. Nah, yang akan dibahas untuk hari ini yaitu pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, mari Ananda menyimak apa yang akan dibahas ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran di subtema 2 ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan dari Bu Guru nanti, Ananda semuanya harus sudah bisa mengikuti gerakan kepala dan gerakan tangan. Dan yang kedua, yaitu melalui penjelasan dari Bu Guru juga, Ananda dapat mengetahui jenis keragaman benda. Nah, kita mulai ke pembelajaran pertama. Di pembelajaran pertama, Ananda boleh membuka buku paketnya, yaitu pada halaman 106. Nah, di sini, di halaman 106, yaitu tentang melakukan gerakan kepala dan tangan. Nah, yang pertama, di sini ada gerakan kepala. Yang pertama, yaitu gerakan kepala yang tengok ke kanan, dan yang kedua, yaitu gerakan kepala tengok ke kiri. Dan adapun gerakan kepala yaitu yang gerakan kepalanya yaitu dipatahkan ke kanan dan yang kedua yaitu dipatahkan ke kiri. Nah, ini yang dimaksud dengan gerakan kepala. Nah, Ananda bisa melihatnya di buku paket ataupun yang Ibu tayangkan ini ya. Dan yang kedua, yaitu ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan yaitu gerakan mengayunkan tangan ke atas. Nah, mengayunkan gerakan tangan ke atas seperti ini. Dan adapun gerakan tangan yang mengayunkan tangan ke bawah, Ananda bisa melihat di buku paket. Nah, itu tangannya yaitu ke bawah. Yang pertama yaitu diayunkan ke bawah ke arah kanan dan diayunkan yaitu ke arah kiri. Nah, itu gerakan kepala dan gerakan tangan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang akan dibahas untuk pembelajaran 2 yaitu ada pada halaman 109. Ananda boleh membukanya. Nah, di situ yaitu tentang jenis-jenis keragaman benda. Nah, keragaman benda ini jenis-jenisnya sudah Bu Guru jelaskan di subtema 1, yaitu yang pertama di sini ada ciri-ciri benda padat. Nah, Anda boleh membacanya di bagian bawah. Di situ ada ciri-ciri benda padat dapat berbeda satu sama lain. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama, benda padat yaitu bersifat lunak. Nah, benda padat yang bersifat lunak itu yaitu jika ditekan bentuknya dapat berubah. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti lilin mainan. Anda sudah tahu kan lilin mainan yang sering ada di toko mainan. Nah, lilin mainan itu bentuknya yaitu lunak. Dan contoh yang kedua yaitu seperti tanah liat. Nah, kedua contoh tersebut yaitu termasuk benda padat. Tetapi benda padat yang bersifat lunak. Dan adapun ciri yang kedua dari benda padat yaitu bersifat keras. Nah, tadi yang pertama bersifat lunak dan adapun yang bersifat keras. Nah, yang bersifat keras ini yaitu jika ditekan bentuknya selalu tetap. Ya, sebaliknya dari tadi yang bersifat lunak. Kalau bersifat lunak, jika ditekan bentuknya dapat berubah. Kalau misalnya benda padat yang bersifat keras, yaitu jika ditekan bentuknya tetap sama. Contohnya seperti apa saja? Nah, contohnya bisa kita lihat di alam sekitar kita, yaitu seperti batu, ataupun pensil, ataupun penggaris, sapu, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk benda padat yang bersifat keras. Dan jikapun kita tekan, benda tersebut akan selalu tetap bentuknya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yaitu benda padat yang bersifat lentur. Nah, tadi bersifat lunak, bersifat keras, dan yang terakhir yaitu bersifat lentur. Nah, yang bersifat lentur ini yaitu jika ditarik atau ditekan akan berubah bentuknya. Contohnya seperti apa? Yaitu karet gelang.
Nah, itu jenis-jenis keragaman benda, yaitu benda padat. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang yaitu menyebutkan berbagai aturan di rumah teman. Ada pada halaman 110, Ananda boleh membukanya di bagian paling atas. Kemarin yaitu menyebutkan aturan di rumah ya, di rumah Ananda masing-masing. Nah, sekarang yaitu aturan di rumah teman. Nah, contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Yang pertama yaitu meminta izin sebelum meminjam mainan. Tentu kan Ananda apabila mau meminjam mainan teman Ananda harus meminta izin terlebih dahulu ya. Dan yang kedua, tidak curang saat bermain. Nah, ini pun harus dilaksanakan ketika Ananda bermain di rumah teman. Yaitu kita harus selalu bersikap jujur, tidak boleh curang. Baik dalam hal apapun itu ya. Dan yang ketiga, yaitu merapikan mainan jika sudah selesai bermain. Nah, ini juga harus Ananda terapkan. Apabila Ananda sudah meminjam mainan teman Ananda, maka Ananda harus membereskannya, harus menyimpannya di tempat semula. Nah, ini contoh beberapa aturan, yaitu ketika bermain di rumah teman. Nah, adapun untuk latihan soal Ananda, yaitu di halaman 110 di bagian bawah, di bagian materi tadi. Nah, di sini ada beberapa sikap, yaitu dalam bentuk tabel, ada 7 sikap. Nah, nanti Ananda mengisi sikap-sikap tersebut, yaitu sesuai aturankah atau tidak sesuai aturan. Nah, Bu Guru bacakan ya. Yang nomor 1, sikap yang pertama, masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam. Masuk ke rumah teman tanpa mengucapkan salam. Nah, itu sesuai aturan atau tidak sesuai aturan? Apabila kita masuk ke rumah teman tapi tidak mengucapkan salam. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, minta izin sebelum meminjam mainan teman. Nah, itu sesuai aturan kah atau tidak sesuai aturan? Apabila sesuai aturan, maka nanti Ananda menulis di kolom yang ketiga, yaitu menulis sesuai. Dan apabila tidak sesuai, maka Ananda menulis yaitu tidak sesuai. Sikap yang ketiga, yaitu tidak masuk kamar teman tanpa izin. Dan sikap yang keempat, bermain di rumah teman hingga larut malam. Sikap yang kelima, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Sikap yang keenam, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan sikap yang terakhir, itu membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya. Nah, itu sesuai aturankah atau tidak sesuai aturan? Ananda mengisinya di kolom yang ketiga. Kita lanjut. Nah, sekarang yaitu masuk ke pembelajaran 3 ada pada halaman 111. Nah, di pembelajaran 3 ini yaitu melanjutkan materi yang tadi tentang jenis-jenis keragaman benda. Tadi yang barusan Bu Guru jelaskan yaitu ciri-ciri benda padat. Nah, untuk hari ini yaitu tentang ciri-ciri benda cair. Nah, yang pertama untuk ciri-ciri benda cair yaitu benda cair yang bersifat kental. Nah, ternyata benda cair itu ada yang bersifat kental. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti kecap manis, madu, dan oil. Nah, yang kedua yaitu benda cair yang bersifat encer. Nah, yang kedua ini yaitu sebaliknya dari yang pertama. Nah, benda cair yang bersifat encer yaitu contohnya air mineral. Dan yang ketiga yaitu meskipun berbeda, sifat dasar benda cair yaitu sama. Bentuknya sama seperti wadahnya. Nah, meskipun tadi benda cair ada yang bersifat kental dan ada juga yang bersifat encer. Nah, kedua benda cair yang bersifat yang berbeda ini tetapi mempunyai bentuk yang sama, yaitu bentuknya apa? Bentuknya akan mengikuti wadahnya. Contoh, yang pertama tadi bersifat kental, contohnya yaitu kecap manis. Nah, kita mempunyai kecap manis, kita tuangkan kecap manis ke dalam piring. Maka kecap manis tersebut akan mengikuti wadahnya, yaitu kecap manis tersebut jadi bentuknya seperti piring ya, yaitu mengikuti wadahnya. Dan contoh yang kedua, yaitu yang bersifat encer.
Yang bersifat encer ini contohnya air mineral. Nah, kita tuangkan air mineral ke dalam gelas, maka air tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya, yaitu mengikuti bentuk gelas. Dan kita tuangkan lagi air mineral tersebut ke dalam botol, maka air mineral tersebut akan mengikuti bentuk botol. Nah, itu yang dimaksud ciri benda cair yang nomor 3, yaitu meskipun sifatnya berbeda, tetapi bentuknya akan tetap sama, yaitu mengikuti wadahnya. Kita lanjut. Nah, sekarang ayo berlatih. Ananda boleh mengerjakannya di buku tulis atau di buku catatan tematik. Nah, yang pertama soalnya, bagaimana sifat benda padat? Dan yang kedua, bagaimana ciri benda padat yang lunak, keras, dan lentur? Nah, ciri benda padat yang lunak itu bagaimana? Ciri benda padat yang keras itu bagaimana? Dan yang terakhir, ciri benda padat yang lentur itu bagaimana? Yang ketiga, bagaimana sifat benda cair? Nah, apa sih sifat benda cair itu apa saja? Nah, barusan Bu Lesti sudah jelaskan. Dan yang keempat, tuliskan masing-masing 3 contoh benda cair yang bersifat kental dan yang bersifat encer. Nah, Ananda menuliskannya di buku tulis, ya. Untuk hari ini, tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 sudah selesai. Jangan lupa Ananda mengerjakan tugasnya. Yaitu tugasnya ada di halaman 110 tentang sikap yang sesuai aturan atau yang tidak sesuai aturan, dan tugasnya yang Bu Guru tadi cantumkan dalam video ini ya, yaitu 4 soal tadi. Nah, Ananda boleh menulis jawabannya yang 4 soal tersebut di buku catatan atau di buku latihan tematik. Nah, untuk hari ini Bu cukupkan, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.